Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Mengajak siswa sekalian, terutama yang perangkat kelas, untuk berpikir, untuk serius menganalisis, memahami, dan lebih jauh kami mengharapkan ini nanti bisa menjadi perpanjangan tangan kami ke anggota kelasnya masing-masing. Maksud kami adalah nanti perangkat kelas ini akan kami berikan draft tentang tata tertib sekolah. Draft tata tertib sekolah. Silakan diklik, silakan dianalisa, silakan diperiksa. Nanti kita diskusikan. Sebelum lebih jauh membicarakan tentang hal ini, kami mohon arahan, saran, dan harapan dari kepala sekolah untuk kita semua dalam rangka mewujudkan sekolah yang lebih berkualitas. Pada itu, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan sekaligus BK, juga kepada Pembina OSIS, Pak Hadiawan, dan juga Pak Puspar Guru BK, serta perangkat kelas dari kelas 10, 11, dan 12 yang berkesempatan alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami di ruangan aula ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jasmi tadi, alasan mengapa kalian dikumpulkan di sini adalah pihak sekolah ingin melibatkan seluruh siswanya, dalam hal ini diwakili oleh perangkat kelas, ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, untuk menganalisis tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Nanti kalian akan dibagikan draftnya masing-masing kelas, dan jika ada saran masukan kalian bisa menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kalau tulisan mungkin boleh ditulis nanti di sini. Apapun saran dan masukannya nanti akan kami pertimbangkan. Karena ini adalah peraturan sekolah, maka tidak hanya sekolah yang membuat, tetapi juga melibatkan seluruh peserta didiknya yang mengusulkan, dan menyetujui peraturan ini sehingga bisa bersama-sama kita laksanakan. Mengapa sekolah membutuhkan tata tertib? Ya, jadi tata tertib itu memang dibutuhkan oleh setiap sekolah agar setiap siswa bisa memahami haknya apa saja, kewajibannya apa saja, dan juga tanggung jawabnya apa saja. Sehingga dengan melaksanakan tata tertib sekolah tersebut, maka akan terwujudlah kenyamanan dan ketertiban sehingga tujuan sekolah kita akan tercapai. Dan proses pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi nanti kalian akan merasakan manfaatnya jika tata tertib kita sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang melanggar, maka kita semua lah yang akan merasakan manfaat itu tersebut. Nah, kemudian nanti kami setelah disetujui oleh siswa-siswi sekalian peraturan ini, nanti akan kami bawa ke rapat komite. Dalam hal ini kami akan mensosialisasikan ke wali murid atau orang tua kalian terkait peraturan sekolah yang telah kita buat bersama, sehingga orang tua kalian juga mengetahui dan bisa mensupport atau mengingatkan atau membimbing kalian untuk mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh kita secara bersama, baik oleh peserta didik, wali murid maupun oleh pihak sekolah. Kami juga di sini pihak sekolah, guru, wali kelas, wakil kesiswaan maupun guru BK akan melakukan pengawasan secara periodik terhadap
periodik akan kami awasi apakah ada yang melanggar atau tidak dan sebagainya. Kami pihak sekolah akan juga memberikan reward terhadap kelas yang mungkin anggotanya tidak pernah melanggar tata tertib sekolah. Apakah nanti sebulan sekali atau 3 bulan sekali akan kita umumkan di saat upacara bendera setiap hari Senin. Jadi mohon dukungan kepada rekan kelas, baik ketua, sekretaris maupun bendahara, nanti bisa bersama-sama dengan teman-teman yang di kelas untuk melaksanakan tata tertib ini dengan baik demi kenyamanan, ketentraman, dan tercapainya tujuan pendidikan kita di sekolah yang lebih bermutu dan berkualitas. Itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yasir dan Bu BK dan juga Wakil Kesiswaan dan juga Pak Wawan. Dalam pelaksanaan ini kita mohon kerjasama dari semuanya dan komitmen kita masing-masing untuk menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama. Itu saja Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan. Diterima itu dikasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Ibu beserta dengan Ibu Kepala Sekolah dan wakil beserta Pak Wawan ingin melihat semangat kalian dulu ya. Kalau nanti Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi sambil menggenggam tangan seperti ini ya. Kita lihat semangatnya dulu. Bisa dipahami? Oke. Semangat pagi anak-anak. Kurang semangat, rejak temannya semangat. Ibu ulangi sekali lagi. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan beda apa yang disampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan kita juga mempunyai persepsi yang sama di sini dengan tujuan bagaimana kalian bisa belajar itu menyenangkan, bahagia. Itu yang penting ya. Di sini siapa yang tidak ingin bahagia? Semuanya rasanya ingin bahagia kan ya? Ya, jadi ini sebenarnya peraturan yang kami siapkan, tapi kami meminta dari kerjasama kalian di sini peraturan kelas. Kita membuat komitmen kelas atau keyakinan kelas kalau bisa yang berasal dari diri kalian. Ya, jadi ketika kalian mempunyai pendapat, ide, gagasan, sekolah kelas kami punya keyakinan kelas seperti ini, punya peraturan yang seperti ini, itu berasal dari kalian. Dan ketika kalian melanggarnya, apa yang ada di dalam diri kalian? Apa yang kalian rasakan? Merasa bersalah, merasa malu. Itu yang lebih kami harapkan ya. Jadi diharapkan di sini ini hanya yang disiapkan Bapak Gustaf dan Pak Jasri ini sudah luar biasa. Tetapi di sini kami juga mengharapkan ada kesepakatannya dari kalian. Nah, ketika kalian komitmen melanggar itu akan lebih terasa prosesnya lebih dalam ya. Nah, itu yang kami inginkan. Jadi intinya adalah ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak mengajak saya
Oke? Semangat. Belum ketemu, masih lebih yang sama tadi lebih heboh yang tadi. Kita ulang. Semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Eci tadi, Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dibuat oleh sekolah, yang sudah diamankan oleh Ibu kepala sekolah kepada Pak Yasrin dan kepada Pak Ruslan untuk membuat sebuah tata tertib secara tertulis. Jadi begini, mungkin selama ini kita membuat tata tertib dari biasanya dari satu pihak, artinya dari sekolah menerbitkan sebuah tata tertib, kamu jalankan. Biasanya kan gitu, ya dah. Kali ini kita akan coba membuat tata tertib ini dalam bentuk draft rancangan, kita diskusikan. Karena memang di era kami ini kita belajar itu kalau guru merdeka mengajar, kalau kamu merdeka belajar. Artinya kamu punya apa istilahnya itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 pada poin 4 mencuri tawuran atau berkelahi. Pada poin pertama, membawa senjata tajam ke sekolah tanpa izin. Berarti Pak, suatu saat siswa ini meminta izin kepada sekolah membawa senjata tajam, kita boleh dari Pak? Terus selanjutnya, ketika siswa diizinkan Pak membawa senjata tajam, terus disalahgunakan Pak, terjadilah bacok-membacok. Apakah misal contoh? Apakah sekolah bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut? Pada saat berkeroyokan, pun kalau memang minum senjata tajam kita lakukan di luar sekolah. Apakah sekolah sanggup bertanggung jawab gitu. Terus pada poin kelima, kedisiplinan siswa di sekolah. Poin keenam, membawa penggaris besi. Itu Pak, penggaris besi bisa melukai. Selain besi, penggaris kayu pun Pak. Suatu saat ada yang mau penggaris kayu, ada kan itu bisa melukai Pak. Bisa ditambahkan Pak. Poin 6, kedisiplinan siswa di sekolah. Itu boleh ditambahkan membawa penggaris besi atau kayu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 12 IPA 1 tentang menjual beli senjata tajam di sekolah, itu sudah jelas pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gimana untuk siswa yang memasukkan baju sekolahnya ke dalam, contohnya seperti baju batik hari Kamis dan Jumat, apakah itu termasuk pelanggaran? Dimasukkan baju. Pada poin kerapian, gimana untuk siswa yang memasukkan baju sekolahnya ke dalam, contohnya seperti baju batik hari Kamis dan Jumat, apakah itu termasuk pelanggaran? Bagaimana untuk siswa yang memotong rambut, yang memotongnya dengan ada garis di samping, apakah itu termasuk pelanggaran bagi siswa yang memotongnya?
gambar yang tidak senonoh atau tidak pantas, apakah itu termasuk pelanggaran dan terkena sanksi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya pada poin kehadiran, misalkan kita tidak memasukkan guru yang mengajar termasuk apakah termasuk pelanggaran? Misalkan kita tidak memainkan PR, tapi guru yang mengajar tidak masuk, apakah itu termasuk pelanggaran? Oh gitu. Oke. Dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Pak, kelas 10. Begini Pak ya Pak? Ini ada yang belum menyatakan idenya, kelas 11 IPS 3, 11 IPS 4, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPA 2. Tolong sampaikan idenya nak, jangan sampai rapat sudah selesai baru kalian dengar. Temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Saya Agus Adi dari kelas 11 IPA 3 ingin memberikan beberapa usulan. Yang pertama di poin pelecehan seksual. Yang pertama, bagaimana dengan siswa yang mendapatkan pelecehan seperti sentuhan fisik atau semacamnya, tetapi siswa itu takut untuk mengadu pada guru atau diancam oleh pelaku. Bagaimana cara tindakan selanjutnya dari guru? Baik, itu perlu tanggapan. Intinya pelanggaran terhadap asusila itu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Lalu kasus ini ada anak yang Alhamdulillah kita telah melakukan sosialisasi tata tertib yang sekaligus menampung aspirasi, saran dan masukan dari kalian. Nanti tim akan memverifikasi dan memfasilitasi semua masukan dan saran dari kalian yang sudah terpampang di papan tulis ini. Mengingat waktu, kami mohon maaf ya, kalian harus Itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa Kepala sekolah, kemudian ada wakil humas, wakil kesiswaan, guru BK, dan pembina OSIS. Bagaimana tanggap Ibu sebagai pengambil kebijakan setelah mengikuti kegiatan restitusi sekolah ini, Bu? Biasanya kan kita tata tertib itu pihak sekolah yang membuat, tapi dengan adanya konsep dari kurikulum Merdeka, kita mengikut sertakan peran peserta didik dalam pengambilan keputusan-keputusan tata tertib sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Menurut saya sebagai kepala sekolah dan juga saya rasa guru-guru lain juga berpendapat setuju dan mendukung, mengapresiasi sekali terhadap program kurikulum Merdeka, di mana siswa juga memiliki kemerdekaan dalam belajar, bukan hanya gurunya yang merdeka mengajar. Nah, memang sebelum-sebelumnya kebiasaan kita itu sekolah yang membuat peraturan atau tata tertib sekolah, mungkin tanpa melibatkan siswa atau wali murid. Dalam hal ini kami mencoba menerapkan bagian dalam program kurikulum Merdeka, di mana kita mencoba memfasilitasi murid sebagai peserta didik
untuk membuat peraturan atau yang disebut restitusi kelas atau restitusi sekolah tentang bagaimana membuat peraturan atau tata tertib sekolah dari usulan, saran, dan masukan peserta didik. Nah, sehingga saran, masukan, dan usulan dari peserta didik tadi merupakan hak mereka sebagai warga sekolah, dalam hal ini peserta didik, di mana sekolah memfasilitasi dalam rangka menciptakan kondisi suasana belajar mengajar yang nyaman, aman, sehingga proses pembelajaran dan kualitas sekolah semakin meningkat dan berkualitas. Ini sangat baik program ini, semoga nanti dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh peserta atau peserta didik dan wali murid yang lain. Dari hasil diskusi, saran masukan dari peserta didik tadi nanti juga akan kita teruskan ke rapat komite dengan wali murid untuk disosialisasikan, sehingga nanti setelah menjadi tata tertib sekolah, nanti draft yang sudah final juga akan kita bagikan di masing-masing kelas untuk dapat diterapkan secara bersama sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk umpan baliknya terhadap kegiatan restitusi sekolah yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Semoga ini